Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa pendidikan biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, baik dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya. Oke, sebelumnya perkenalkan nih, saya Tasandurani sebagai host pada podcast Biopori kali ini, Biology Education Podcast Interaction. Dan tentunya kali ini aku gak sendiri teman-teman, karena kali ini aku ditemani nih bersama temanku yang luar biasa. Dia berpengalaman sebagai asisten praktikum struktur hewan. Karena tentunya kita akan membahas serba-serbi seputar perasprakan. Oke, kalian tentunya penasaran kan? Oke, kita sambut dia, Listi Anissa Sofiani. Halo Listi. Halo Tasa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, by the way lagi sibuk apa nih setelah UAS? Mungkin untuk sekarang lagi sibuk di himpunan sih. Lagi ngejalanin proker-proker yang belum dijalankan. Oke, siap, mantap. Oke, ini by the way nih, aku mau bertanya nih seputar perasprakan ya, karena dari pengalaman aku sendiri belum pernah nih jadi asprak dan aku agak ada motivasi buat daftar nih tentunya ya. Jadi aku mau bertanya nih sama Listi, apa sih motivasi Listi sehingga bisa memutuskan untuk mendaftar menjadi asisten praktikum? Awalnya sih saya juga nggak punya niat yang gimana-gimana ya untuk daftar ke jadi asisten praktikum. Cuma pas kita dipikir-pikir lagi, ternyata kita akan dapat banyak pengalaman loh dari menjadi asisten praktikum. Jadi kan kita pengalaman itu sesuatu yang berharga ya buat kita. Kayak gitu sih motivasi aku, karena ada pengalaman nantinya. Oke. Berarti kalau dari Listi itu pengalaman menjadi motivasi selanjutnya ya untuk terus berkembang ya. Kemudian nih aku mau nanya, bagaimana sih persyaratan untuk mendaftar menjadi asprak, dan tentunya nanti pasti ada proses seperti contohnya kayak wawancara kayak gitu dari yang diajukan oleh dosen. Nah, gimana itu, Listi? Nah, untuk persyaratan, sebenarnya persyaratan nggak begitu sulit sih. Itu hal yang mudah sebenarnya. Dulu tuh kita hanya mengisi Google Form yang diberikan oleh Pak Rifki ya. Google Form kayak gitu, kita isi Google Form. Terus asprak apa yang akan kita ambil. Jadi ada dua pilihan nih, yang pertama sama yang kedua. Nah, di sana tuh cuma ada kayak misalkan kita mau milih asprak 1 misalkan di struktur hewan. Nah, di sana dicantumkan nilai kita pada pembelajaran struktur hewan tuh berapa. Jadi ada nilainya gitu. Nah, terus pilihan yang kedua, mau apa nih kita, misalkan zoologi invertebrata. Nah, nilai kita juga dicantumin di sananya berapa gitu. Jadi mungkin salah satu syaratnya juga kita harus memiliki nilai yang baik pada mata kuliah yang akan kita jadikan pilihan sebagai asprak kayak gitu. Kalau misalkan untuk wawancara gak begitu spesifik sih, soalnya kita langsung chat ke dosennya. Jadi setelah kita mengisi Google Form, kita langsung chat ke dosennya kayak misalkan Assalamualaikum, perkenalan diri gitu, Ibu saya calon asprak gitu. Nah, mungkin nanti ditindaklanjuti sama dosennya gitu, sama dosen pengampunya. Ya kita pasti ditanya kayak misalkan oke, nilai kita, terus tempat tinggal kita, kayak gitu sih. Nggak terlalu yang susah gitu, enggak. Yang penting sih niatnya lillahi ta'ala gitu. Oh iya, benar-benar. Oke, selanjutnya nih Listi, kalau menurut Listi kan tadi ya Listi juga pengen ada pengalaman untuk selanjutnya. Nah, tapi apa yang meyakinkan Listi, misalnya nih kelebihan dan kualitas diri yang dimiliki oleh Listi sehingga Listi teh yakin gitu ya bisa jadi asisten praktikum ya kayak tadi. Terus bekal apa sih yang, atau jadi kayak kemampuan apa yang Listi miliki, terutama bagi para pendengar ya.
yang masih duduk di semester 4. Nah, tentunya harus punya bekal nih sebagai asisten praktikum. Nah, kalau dari Listi sendiri itu gimana sih? Awalnya untuk aku mah lebih banyak nanya sih, maksudnya lebih banyak bertanya ke asisten praktikum. Misalkan awalnya aku juga ragu, tapi aku bertanya, jadi gimana sih jadi cara jadi asisten praktikum, terus apakah sulit nggak? Jadi kita tuh bertanya dulu kayak gitu ke asisten praktikumnya. Nah nanti teh, oh iya dikasih tahu nih, nggak kok nggak akan sulit gini, daftarnya juga gampang dan lain-lain. Nah untuk sebenarnya untuk kualitas diri sih lebih ke kita harus benar-benar dalam proses belajar. Jadi aku pada saat di mata kuliah misalkan struktur hewan pada semester 3 atau misalkan di zoologi invertebrata itu proses belajarnya sungguh-sungguh gitu, mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Jadi tahu nih prosesnya kayak gini. Jadi pas jadi asprak tuh kita nggak terlalu bingung karena materinya sudah kita kuasai gitu, kayak gitu. Iya. Berarti Listi itu suka sama apa sih pelajaran mata kuliah ini ya, struktur hewan gitu kan? Suka juga gitu. Oke. Selanjutnya nih Listi, tugas asprak itu apa aja sih? Terus Listi punya kendala nggak selama menjadi asisten praktikum gitu? Kalau untuk tugas asprak, awalnya kan kita buat grup sama dosen pengampu. Nah, nanti kita diarahkan dulu sama dosen pengampu. Diarahkan, diberi penjelasan apa yang harus kita lakukan dan tugas kita apa. Jadi kita nggak akan dilepas begitu saja oleh dosen, tapi kita didampingi gitu. Sampai prosesnya selesai kita didampingi. Nah, untuk tugasnya sendiri itu kita membuat meet dulu bersama asprak lain. Nah, nanti di sana kita langsung membicarakan nih apa yang akan ditugaskan kepada para mahasiswa. Jadi di sana kita buat meet dulu untuk apa yang akan ditugaskan, lalu setelah itu kita menugaskan beberapa materi kepada mahasiswa. Nah, di situ juga kita tuh sebenarnya datang loh ke lab. Jadi yang belum bisa datang ke lab, kita bisa datang ke lab. Kayak gitu, kita bisa datang ke lab. Nah, nanti para asprak itu datang dulu ke lab, mencari alat bahannya gitu. Nah, setelah kita mendapatkan alat bahan, kalau misalkan secara offline kan kita bisa langsung ya di sana. Nah, apabila secara online kan kita harus ke lab dulu. Nah, yang ke lab dulu tuh itu kan asprak. Sedangkan mahasiswa online. Nah, kita mencari alat bahan, setelah itu kita baru kasih ke anak-anak gitu, ditugaskan kepada anak-anak. Kayak gitu sih kalau misalkan untuk tugasnya. Bukan hanya memberi tugas sih, tapi kita mengarahkan juga anak-anaknya, terus menilai. Cuma nanti tetap diarahkan sama dosen gitu. Kita nggak dilepas gitu aja. Jadi enak gitu. Kayak gitu sih kalau tugas. Gitu ya. Berarti sebelumnya pasti ada pengarahan dulu dari dosenan ya. Oke. Nah, selanjutnya nih pada saat pengrekrutan asprak, nah seberapa besar sih keyakinan Listi bahwa tadi kan ya, Listi itu kan menyukai mata kuliah struktur hewan nih. Tentunya Listi bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu yang dimiliki oleh Listi. Nah, sehingga ilmu itu bisa ditransfer ulang ke adik tingkat. Nah, jadi gimana sih seberapa keyakinan Listi gitu untuk diterima menjadi asisten praktikum? Kalau yakin, insya Allah sih yakin, karena kan awalnya juga niat lillahi ta'ala gitu buat ngasih sedikit ilmu yang aku terima pada saat pembelajaran struktur hewan ke mahasiswa yang belum, jadi masih proses belajar. Jadi sebenarnya aku nggak bersikap menggurui juga, jadi sama-sama belajar gitu. Aku belajar, mereka belajar, kayak gitu sih. Lebih kayak gitu kalau aku. Oh gitu ya. Nah selanjutnya kalau dari struktur hewan ya, kalau misalnya lagi ujian nih, kan kadang suka ada sistem ketok nih ya waktu ujian UAS-nya, betul gak sih itu? Betul. Nah dalam memilih metode praktikum yang diberikan ya, yang kayak gitu, ada gak sih
terobosan yang terbaru dari metode yang baru gitu? Apakah harus tetap ujiannya itu sistem ketok ataukah ada sistem baru gitu, Listi? Kalau kemarin untuk UAS masih dalam sistem ketok sih, sistem ketok secara online, soalnya kan belum pada offline. Cuma kalau misalkan sekarang untuk praktikum itu kan ada yang offline, ada yang online. Jadi kemarin tuh ada yang offline di lab. Jadi yang terbarunya kita bisa offline sama mahasiswa baru gitu. Ya, gitu. Kayak gitu sih. Kira-kira nih, kan waktu sistem ketok itu gimana sih reaksi dari mahasiswanya? Apakah wah kaget gitu kan ya? Persiapannya cuman berapa menit sih, Listi itu? 1 menit, satu gitu soal. Kan, 1 menit tuh kan. Gimana tuh reaksi dari mahasiswanya? Ya pasti mereka juga shock ya, maksudnya. Ya shock ya. Shock, cuma sebelumnya juga dikasih tahu dulu sih bahwa mau ada UAS dan UASnya juga sistemnya kayak gitu, sistem ketok. Nah persiapan dulu, jadi setidaknya nggak terlalu shock, cuma ya mungkin sedikit lah. Iya gitu ya. Kalau hasilnya kayak gimana sih? Hasil UASnya? Biasanya hasil UASnya. Kalau kemarin alhamdulillah sih cukup lah dibilang. Cuma karena kan sistem ketok mungkin rada mahasiswanya rada shock. Jadi buyar gitu apa yang udah dipikirkan. Jadi lebeng ya, kalau bahasa Sundanya mah ya. Ya gitu. Nah terus misalnya nih kalau ada yang udah dekat nih sama Listi, adik tingkat. Nah terus dia tuh lalai dalam mengerjakan tugas praktikum, misalnya nggak bikin video praktikum ataupun nggak ngebedah nih, dan terus memberikan kritik pedas nih kepada asprak-asprak juga yang lain. Nah gimana sih Listi selaku asprak untuk menindaklanjuti mahasiswa yang seperti itu? Kalau yang pertama ya, yang mahasiswa yang nggak ngumpulin, kita coba PC gitu. PC kenapa nggak ngumpulin, apa ada kendala, jadi kita tanya kendalanya apa gitu. Kalau misalkan ada kendala dan nggak bisa, sok dibantuin sama kita gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita harus PC dulu ke orangnya, jadi dari hati ke hati lah gitu. Kalau pertanyaan yang kedua tadi tuh kalau misalnya nih dia teh udah mah nggak ngumpulin tugas, terus marah-marah atau misalnya gimana ngekritik ke asisten praktikumnya, gimana nih? Kalau misalkan kritiknya ada nggak gitu mungkin ya? Mungkin ada di balik itu, mungkin ada kritik. Cuma kalau misalkan kritik yang membangun ya kita terima. Gitu ya. Kalau misalkan kritik yang dalam tanda kutip gitu ya udah yang gitu, menjatuhkan nggak apa-apa, itu mah nggak usah dimasukin ke hati. Cuma kalau misalkan kritik yang membangun ya udah kita terima gitu. Oh ini masukan gitu buat diri kita gitu. Kayak gitu. Terus Listi, kan yang aku pengalaman ya, semester 5 itu pasti banyak yang namanya tugas praktikum, ngelaprak, ngejurnal ya, kayak gitu, bener kan? Bener. Nah kalau dari Listi sendiri sih, gimana sih cara Listi memanage waktu ya antara tugas, terus kan kalau dari jadi asisten praktikum itu belum menilainya kan ya, terus belum meriksa tugas praktikum yang kayak gitu ya, gimana nih dari Listi? Kalau dari aku sih manajemen waktu harus baik, terus jadi pakai skala prioritas. Oh iya. Jadi yang mana dulu yang harus dikerjain sok kerjain gitu. Kayak gitu, jadi tertata gitu. Oh iya, tergantung prioritas tadi kayak gitu. Benar. Tergantung prioritasnya. Jadi kita nggak akan yang ini, jadi nggak akan pusing kalau misalkan pakai skala prioritas. Gitu. Oke, betul juga ya. Terus untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya, benefit apa sih atau manfaat ya yang Listi rasakan nih selama menjadi asisten praktikum? Kemudian perubahan apa saja sih yang Listi terima? Misalnya sih Listi tuh menjadi lebih ilmunya bertambah gitu ya, lebih dekat sama dosen kayak gitu mungkin ya.
Kalau manfaat banyak sih sebenarnya, banyak banget kalau manfaat. Tapi ada beberapa. Yang pertama tuh relasi tentunya. Kita banyak relasi, bukan ke dosen aja, tapi ke mahasiswa yang lain, kayak gitu. Terus kedua tuh pengalaman, tadi pertanyaan pertama, pengalaman. Jadi kita punya banyak pengalaman nih. Jadi asprak kita punya pengalaman gitu. Toh kita juga akan nanti jadi guru gitu, guru pendidikan biologi yang dimana biologi nggak akan jauh dari laboratorium gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga itu public speaking. Kita diasah untuk bisa public speaking. Soalnya kan bukan hanya di chat, tapi kita tetap mengadakan pertemuan gitu bersama mahasiswa yang lain. Jadi kita harus bisa public speaking, dan di situ kita diasah gitu public speakingnya. Mungkin kayak gitu. Oke, mantap banget ya, setiap jawabannya sangat memuaskan dan menambah ilmu pengetahuan juga ya bagi kita yang belum pernah menjadi asisten praktikum tentunya ya. Oke teman-teman, nah karena beberapa pertanyaan juga ya sudah tersampaikan semuanya, dan mungkin dari aku ada beberapa catatan sebagai kesimpulan ya yang aku tangkap, bahwasanya sebagai asisten praktikum tentunya kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Tadi sudah disebutkan oleh Listi bahwasanya kita dapat menambah relasi ya antara dosen, baik antara dosen maupun dengan mahasiswa, kemudian menambah pengembangan public speaking ya tadi. Kemudian juga untuk menjadi asisten praktikum juga tentunya pasti ada pendaftaran seperti misalnya mengisi G-form, terus nanti bakal ada wawancara dengan dosen. Nah mungkin segitu ya kesimpulan dari podcast Biopori kali ini. Nah selanjutnya dari saya meminta saran untuk para pendengar ya yang ingin tentunya menjadi asprak, terutama dari semester 4 dan semester 6 ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Biopori selanjutnya. Nah, hanya ada di Spotify dan YouTube HMPB kesayangan kalian tentunya. Nah, bagi kalian juga yang ingin memberikan saran dan kritik, boleh nih disampaikan di kolom komentar di YouTube maupun di Instagram HMPB. Saya pamit undur diri. Saya Tasa Nurani pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.